Nah, di sini kita membahas potensial listrik ya untuk distribusi muatan diskrit. Ya, potensial listrik. Nah, potensial listrik. Nah, sebenarnya di sini nggak hanya potensial listrik, melainkan di sini ada usaha juga. Ya, usaha juga. Ya, kalau usaha pasti eh, itu apa namanya lain dan bukan itu pasti permasalahan energi potensial listrik ya. Ya, energi atau energi potensial listrik. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita jawab dulu yang potensial listrik. Nah, sebelum menjawab yang potensial listrik, kita gambarkan dulu, ya. Nah, kalian harus bisa menggambarkan sesuai koordinat ya. Itu mutlak harus bisa itu, ya. Nah, seperti itu. Gini ya. Nah, itu mutlak harus bisa itu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini. Bentar. Ya, ini sumbu X ya. Di sini sumbu sumbu Y. Nah, bentar, ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini, ya. Muatan satu sama dengan Q di 0, A, ya. 0, A itu apa artinya? Kan kalian bisa bisa baca koordinat nggak? Koordinat itu artinya apa? Artinya X, Y. X-nya di 0, Y-nya di A. Berarti kan di sini, ya. Nah, di sini Q1, ya. Yang besarnya sama dengan Q, ya. Maka di sini panjangnya sebesar A, ya. Nah, di sini itu sepanjang tingginya sebesar A. Nah, lalu yang kedua, Q2 sama dengan min Q di A, 0. Ya, di A, 0 artinya X-nya A, Y-nya 0. Ya, ini di sini Q2-nya min Q. Ya, di sini A, 0. Ya, kan gitu. Terus, dan muatan Q3, 2Q, ya, yang besarnya 2Q di 0, 0,0 artinya ada di pusat koordinat di situ. Ya, di sini Q3 ya sama dengan 2Q, ya, di pusat koordinat. Maka tentukan potensial listrik di titik P, A, A. Ya, A, A berarti kan di sini, ya. X-nya A, Y-nya A. Berarti kan di sini kan, di titik P di sini. Ya, di sini A, A. Ya, seperti itu. Nah, ya, langkah pertama kalian harus tahu. Ya, kalau kita mencari potensial listrik, pertama kita harus tahu jaraknya berapa. Jarak titik yang ditanyakan ke titik muatannya. Ya, sini ke sini berapa? Sini. Ya, sini R1 ya. Ini jelas ya jaraknya itu A di sini. Ya. Kalau muatan 2 sini ke sini, ya jelas di sini juga A juga, ya. Nah, kalau di sini, ya kalau di sini. Nah, di sini R3 katakanlah di sini, ya di sini jelas. Ini kan akar akar 2 akar 2A, ya. Nah, kan Pitagoras gitu kan. Nah, akar 2A. Nah, sehingga potensial di titik P, ya, potensial di titik E ini, P ini pertama ya. Potensial di titik P itu disebabkan akibat kehadiran muatan 1 V1 ya, yang letaknya di 0, A tadi, ya, tambahkan yang V2 yang koordinatnya di A, 0 tadi, ya, tambahkan V3 yang letaknya di 0, 0 tadi. Yes. Di mana rumus V itu apa? K Q per R, ya. Nah, V1 berarti muatannya muatan 1, R-nya R1. V2 berarti muatan 2, R-nya R2. Ya, V3 berarti muatan 3, R-nya R3, ya. Nah, berarti K-nya bisa kalian keluarkan. Nah, K yang Q1-nya berapa? Nah, itu Q1-nya kan sama dengan Q ya. Nah, jarak antara muatan 1 dengan P tadi kan sama dengan A ya. Nah, sedangkan yang muatan 2 tadi besarnya berapa? Min Q ya. Nah, Q. Nah, jaraknya berapa? R2 itu A juga ya. Dan muatan 3 besarnya berapa? 2Q. R3-nya jaraknya akar 2A ya. Ini sama ini lenyap sehingga kita punya di sini ya. Sehingga kita punya di sini ya. Maka kita punya di sini ya akar 2 ya kaki per A ya. Di situ. Ini potensial di titik P kan gitu ya. Nah, ya potensial di titik P gitu kan. Nah, yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Nah, berapakah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan dari titik S ke titik P ya. Nah, usaha itu nanti berkaitan dengan energi potensial listrik. Ya, kalian bisa baca dari buku ini ya, buku Tipler di sini. Ya, kalian bisa dapatkan bukunya. Nah, definisinya apa di sini? Ya, the electrostatic potential energy atau usaha ya dari sistem
dari sistem of point charge ya, dari sistem bermuatan titik ya, is the adalah ya kerja yang dibutuhkan ya, is the work needed to bring the charge from an infinite separation to their final position ya. Jadi kerja yang dibutuhkan untuk membawa muatan dari jarak yang terpisah, dari muatan yang terpisah sejauh tak hingga ke posisi akhir ya. Nah, jarak tak hingga ini hanya sebagai titik referensi aja sebenarnya. Ya, pada soal itu nanti secara praktis memang tidak selalu tak hingga dia. Ya, bisa juga ditanyakan dari from an initial separation ya, atau dari initial reference ya, yang dimana referensi itu terserah. Tapi kebanyakan memang dalam formulasi itu yang ditentukan adalah pada jarak infinite. Nah, kalau kita ambil lagi di sini, ya kalau kita ambil lagi di sini dari pertanyaan yang ini yang diminta bukan dari infinite, melainkan dari titik S. Sedangkan pada bagian C ini dari titik infinite itu, ya seperti itu. Maka kita eh, ya bisa tentukan lagi dari sini, ya. Nah, sebentar kita kopasi dulu, ya. Kita gambarkan ilustrasi yang lebih detail lagi untuk menjawab soal B, ya. Nah, soal B, nah di sini ya. Nah, dari mana tadi jaraknya? Dari titik 2A, 2A. Ya, 2A, 2A ya kurang lebih ada di sini. Ya, 2A di sini. Ya, titiknya 2A di sini. Ya, ini A. Berarti sini ke sini adalah ya 2A. Sedangkan titik sini ke sini ya adalah 2A juga. Ya, di sini. Nah, ini ya. Nah, maka titiknya kan 2A kan di sini kurang lebih. Ya, dari sini kan. Ya, katakanlah titik sini itu ya P aksen ya di mana P aksennya kan 2A, 2A ya. Nah, begitu. Ya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari ya muatan 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 apa tuh? Muatan ki ya, katakanlah muatan ki ya yang dimintakan muatan ki besar ya, ki besar. Maka maka apa namanya simbolnya juga harus ki besar ya, ki besar. Nah, sini. Ya, berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan ki dari sini ke sini ya. Nah, ya dari posisi inisial ke final. Nah, dan keduanya ini kan terpisah sejauh jarak sini ke sini kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu ya, maka usaha itu kerja itu kan sama dengan apa konsepnya? Ki ya, sorry. Ki dikalikan beda potensial ya. Nah, muatannya yang dipindahkan kan ini ki adalah muatan yang dipindahkan ya. Ki di sini adalah muatan yang dipindahkan. Nah, muatan yang dipindahkan ya, yang dipindahkan ya adalah apa? Muatan yang dipindahkan kan sama dengan ki besar ya. Nah, gitu, sama dengan ki besar. Delta V itu apa? Perubahan potensial, selisih potensial. Maka potensialnya dari mana ke mana? Ya, dari apa namanya? Keadaan setelah ya VP dikurangi VP aksen. Ya, maka kita punya di sini VP dikurangi VP aksen. Ya. Nah, VP ini sudah kalian dapatkan di jawaban A ya. Nah, kalian sudah jawaban apa namanya? Dapatkan di jawaban A. Nah, bagaimana dengan VP aksen? Ya, VP aksen. Ya udah, kalian hitung lagi aja sesuai dengan prosedural yang tadi itu, ya. VP aksen tentu saja ya dipengaruhi oleh ya muatan pada potensial pada muatan satu yang terletak pada koordinat 0,a dan pada muatan 2 yang terletak pada koordinat a, 0 dan muatan 3 di 0,0 ya. Nah, ya udah kalian lakukan prosedur yang sama kayak tadi. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu apa di sini. Ya, oleh karena itu kalian harus tahu jaraknya dulu, ya. Nah, jaraknya berapa di situ. Nah, pertama kita harus tahu jarak muatan ki ke p aksen itu berapa, begitu, ya. Maka kita harus tahu, kita harus tentukan dulu. Nah, sini ke sini berapa sih? Nah, ini ya. Sorry. Nah, ini ya sini ke sini tuh berapa? Sini sini. Nah, ya sini ke sini tuh berapa? Nah, ini sini berapa? Terus jarak dari muatan 2 ke P aksen itu berapa? Terus jarak dari muatan sorry, salah. Jarak dari muatan 2
ke Q aksen itu ke P aksen itu berapa, terus jarak dari muatan 3 ke P aksen itu berapa, ya. Itu harus tahu jaraknya dulu, ya. Nah, ini ya. Nah, gitu. Ini, gitu, ini, gitu. Nah, gitu. Nah, kalau kalian lihat yang di sini ya, ini yang R3 ini kan sudah jelas. Kalau R3 itu kan jaraknya berapa? Ini akar 2A, pasti sini-sininya juga sama akar 2A juga ya, pasti sama gitu. Akar 2A. Ya, maka totalnya di sini kan sama dengan 2 akar 2A kan, ya. Nah, jarak jarak sini tambahkan jarak sini. Berarti kan sama dengan ya 2 akar 2, 2 akar 2A. Terus mana lagi? Jarak dari sini ke sini. Ya, maka dari sini ke sini apa di sini? Ini kan R1. Ya, kalian harus peka sama bentuk persegi panjangnya. Ya, di sini kan Pitagoras ya. Maka dari sini ya, sini sini A. Berarti kan si- dari sini sampai sini kan 2A. Dari sini ke sini itu kan A juga. Berarti kan 2A kuadrat tambah A kuadrat. Ya, itu kan sama dengan berapa? Akar 5A ya. Maka di sini akar 5 akar 5A. Ya, seperti itu. Kan gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang sini ya. Yang titik sini nih. Berapa di sini? R2 di sini, ya. R2 di sini. Ya, panjang ini ya 2A tambahkan panjang sini A. Berarti kan akar 5A juga ya kalau kalian hitung secara Pitagoras seperti itu. Ya. Nah, ya udah kalian dapatkan di sini. Ya. Dapatkan di sini. Nah, ini. Maka kita punya di sini. Di sini kan rumusnya apa? K Q1 per R1 tambahkan K Q2 per R2 tambahkan K Q3 per R3 ya. K-nya bisa kalian keluarkan, Q1-nya apa? Q R1-nya akar tadi kan akar 5A ya. Q2-nya kan min Q ya. Ini kan per akar 5A lenyap itu nanti Q1 sama V1 sama V2 ya. Dan R3-nya ya tambahkan sorry tadi kan muatannya 2Q ya, plus 2Q ya plus 2Q jarak R3-nya tadi kan 2 akar 2 2 akar 2A ya. Nah, ini coret coret sehingga kita punya di sini sama dengan ya. Nah, maka sehingga kita punya di sini setengah ya akar 2 per 2 kaki per A. Ya, ini potensial di titik P aksen. Nah, maka berapa kerja yang dibutuhkan? Nah, sehingga kerja W itu sama dengan ya tadi muatannya Q besar ya ini VP VP-nya itu tadi akar 2 kaki per A. Ya, akar 2 kaki per A. Yang ini VP aksen akar 2 per 2 kaki per A ya. Nah, sehingga kita punya jawabannya adalah akar 2 per 2 kaki besar Q per A ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan titik referensinya itu pada jarak tak hingga? Nah, ini kalau ini gampang ya. Maka jika titik referensi pada jarak tak hingga pada jarak R-nya tak hingga, maka jelas ya potensial pada titik P aksen itu nilainya 0 ya. Lah kenapa? Nah, kalau kalian lihat di sini ya kalau masukkan R-nya tak hingga pasti kan jawabannya sesuatu dibagi tak hingga kan 0 ya. Seperti itu. Maka sehingga kita punya di sini W akan sama dengan Q kalikan delta V. Maka di sini Q-nya dikalikan VP saja. Ya, VP yang tadi ya VP aksennya kan 0. Maka kita punya di sini ini ya akar 2 kaki ya akar 2 kaki Q per A. Ya, seperti itu. Oke, ya kalau tak hingga gampang ya. Seperti itu. Ya, kalau jaraknya tak hingga kan ini kan dari jarak jauh banget kan. Ya, jaraknya R1, R2, R3 kan juga mendekati tak hingga. Seperti itu. Ya, sehingga apa namanya? Sesuatu dibagi tak hingga 0 ya, sehingga kita tidak perlu menghitung banyak-banyak lagi. Seperti itu. Ya, oke, sampai sini aku stop dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 2. Ya.
Dari sini kalian bisa nebak ya soal ujiannya itu kayak gimana. Wes permainan konfigurasi titik muatan titik itu aja, tinggal divariasikan titik-titiknya. Ya, seperti itu aja. Prinsipnya ya seperti ini. Tinggal kalian mainkan aja. Modifikasinya gitu gimana. Tuh ya. Oke, aku kasih waktu dulu sebelum kalian bertanya. Oke, yang lain ajak juga ya. Aku ini ngajak buat semua itu biar kita belajar. Oke, ya kalau kalian dapat fasilitas seperti ini ya bilang ke yang lain-lain itu ya apa namanya. Kalau kalian dapat fasilitas seperti ini manfaatkan seperti itu ya karena di zamanku dulu tahun 2018 itu ya di tahun kedua aku kuliah itu nggak ada fasilitas seperti ini. Nah, next tuh mungkin kalau misalkan himpunan mau mengadakan itu pasti ada fasilitas seperti ini. Ya, tolong militansi belajarnya ditambah ya, seperti itu. Ya, semangat, semangat. Fisika itu susah, ya. Sudah susah, jangan jangan malas belajar juga, ya. Sudah susah, ya. Sudah gak mood belajar ya, sudah wassalam udah. Ya, karena ini masih mudah, guys. Nanti kalau kalian ingat lihat mata kuliah yang di semester-semester atas itu eh, nggak sama sekali nggak gampang ya, seperti itu. Lebih abstrak lagi. Ya, semua yang aku tulis di sini kan semua abstraksi itu, abstraksi matematis di situ. Ya, seperti itu. Yang atas ini juga ini semua abstrak gitu ya, sifatnya abstrak seperti itu. Nah, yang di Indonesia itu yang mereka segan belajar yang abstrak-abstraknya ya cuma jurusan fisika aja. Ya, kalau jurusan teknik dan lain-lain itu kan hanya sudah aplikatif sifatnya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, yang terakhir, ya, tentukan energi potensial susunan muatan tersebut. Ya, usaha yang diperlukan untuk menyusun keempat dalam susunan tersebut. Nah, tolong ini kalian dengarkan baik-baik ya soal ini nanti karena nanti di semester 5 nanti akan diulangi lagi. Ada soal ujian yang bentuknya seperti ini. Aku dulu ingat di semester 5 listrik dan magnet, ya. Nah, kalau gitu ya kita langsung kerjakan aja, ya. Nah, kita bisa apa namanya? Kita bisa pilih di sini, ya. Ya, di sini titik A, ya katakanlah di sini muatan A, terus yang di sini muatan B, di sini muatan C, di sini muatan muatan D, ya, seperti itu. Nah, oke, ya. Nah, ini bentuknya persegi panjang ya. Nah, kalian kalau persegi panjang pastikan tahu juga ya panjang diagonalnya itu berapa. Ya, panjang diagonalnya ini berapa? Kalau kalian pakai Pitagoras ya ini kan hasilnya kan sama dengan ya yang ini kan akar 0,2, akar 0,2 seperti itu. Ya. Nah, di mana Q-nya kan 6 mikrocoulomb. Ya. Nah, tentukan apa namanya usaha yang diperlukan untuk menyusun keempat situ. Ya. Nah, ya tolong kalian ini kalian baca buku listrik magnet ya di buku semester atas itu bisa tuh kalian baca itu nggak susah kok ya nggak susah bahasanya sama ini soal seperti ini soal umum di buku semester 5 itu banyak soal seperti ini mirip
Nah, yang aku lakukan hanya hanya mengadaptasi nilai angka dan apa namanya hasilnya apa besar caranya saja seperti itu ya. Nah, ya jadi kita ini disuruh apa namanya tentukan energi potensial untuk menyusun 4 muatan situ. Jadi muatan pertama dari jarak tak hingga diletakkan ke sini. Lalu ada muatan kedua, muatan ketiga, muatan keempat. Berurutan ya. Nah, pertama kita letakkan dulu ya. Pertama kita letakkan dulu ya muatan A dulu ya. Nah, sebelum ada muatan A, potensialnya berapa? Ya. Jadi ceritanya gini, ini kan sesuatu yang kosong ya. Sebelum diletakkan muatan A, maka jelas ya, maka potensial yang pertama, potensial di A itu masih nol pertama itu. Nah, sehingga ketika muatan A itu datang dari jarak tak hingga ke sini, jelas ya, maka ini kita dapatkan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan A ke titik situ itu sama dengan Q dikalikan VA ya, alias sama dengan 0 ya. Jadi ceritanya gini nih. Nah, sebelumnya kan nggak ada muatan blast ya. Sebelumnya nggak ada muatan blast. Nah, nah pada saat nggak ada muatan blast itu kan artinya nggak ada potensial. Nah, ini kan sebelum ya, ini kan sebelum. Nah, keadaan sebelum ya, lalu keadaan sesudah. Ya, jadi sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ya ada ya muatannya ya datang ke sini. Nah, ya di sini muatan muatan A di sini. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ceritanya seperti itu muatan A. Nah, setelah muatan A datang ya, maka maka berikutnya ya ini kan potensial VA-nya tuh nol di sini ya. Nah, ini VA-nya tuh nol. Nah, di sini. Ya, ini VA-nya tuh nol. Nah, oke. Nah, setelah setelah apa namanya? Berikutnya ya apa namanya? Berikutnya nanti kita bisa apa namanya? Cari gimana kalau misalkan ya apa namanya? Sorry. Maaf, aku agak ada yang salah ini, bukan VA ya. Sorry, ini potensial sebelum ini bukan VA. Bentar, aku nggak salah, cuma masalah simbolis nanti ini bisa membuat kalian ambigu ya. Nah, ini katakanlah dengan VA. Ya, ini potensial potensial di sini simbolisnya jangan VA ya. Kita sebut saja ya let's say itu sama dengan ya keadaan belum ada muatan V0 ya. Nah, sama dengan nol. Nah, paham ya sampai sini ya? Sebelum sesudah. Nah, sekarang muatan A ini sudah ada ya. Nah, sebelumnya di sini sudah ada. Maka nah ini muatan A ya. Nah, berikutnya akan hadir muatan pada jarak di sini. Kan gitu. Ya, kalau kalian lihat jajar genjang. Persegi panjangnya di sini, ini tak pindahkan dulu. Nah, ini kalau kalian lihat ya. Nah, ini kan nanti kan akan hadir muatan di titik sini. Ya, min 2Q. Sejauh berapa? Sejauh 0,4 meter. Ya, maka kita harus tahu dulu. Ya, ini 0,4 meter ya potensial pada titik sini. Ya, maka potensial pada titik sini katakanlah VA. Ya, maka potensial VA itu berapa? Ya, K Q dibagi dengan 0,4. Q-nya milik siapa di sini? Ya, Q-nya miliknya muatan yang A ini. Ya, muatannya kan sebesar Q. Ya, muatannya sebesar Q gitu. Ya, muatannya sebesar Q. Nah, sehingga kita punya di sini, nah Q-nya kan 6 mikrokulom ya, nanti masukkan belakangan aja di situ. Maka kita dapatkan ini, ya. Nah, berikutnya, ya, berikutnya, ya. Jadi pada muatan di sini, ini kan muatan A ya. Nah, pada muatan ini muatan A yang besarnya itu muatannya sebesar sebesar Q ya. Nah, ini titik A yang muatannya sebesar Q. Bentar, ini ya. Berikutnya datang dari jarak tak hingga datang muatan B ya. Dari jarak tak hingga ya, jarak datang muatan muatan B ya. Nah, yang muatannya pada pada B itu sebesar berapa tadi? Sebesar min 2 Q ya. Nah, sehingga usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan ya, untuk membawa muatan muatan B kan muatan B kan datang dari sini kan, datang dari jarak tak hingga ya. Nah, ini dari sini
ya, pindah ke sini, ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini maka eh, maka apa namanya? Usahanya sebesar berapa? Berarti kan Q dikalikan potensialnya apa? Potensial VA itu tadi, ya, VA. Ya, berapa? Ya, Q-nya di sini QB, muatan B. Muatan B-nya sebesar berapa di situ? Sebesar min 2Q dikalikan VA. Ya, VA-nya kaki per 0,4. Ya, maka kita punya di sini ya min 2 kaki kuadrat per 0,4. Oke, paham sampai sini? Nah, berikutnya, ini kan keadaan yang berikutnya, ya. Nah, ini tak buat lagi ya, tak perjelaskan sedetail mungkin. Ini sebelumnya ada muatan A, ya, dan ada muatan B di sini, ya, ada muatan B. Nah, nanti berikutnya akan ada muatan C di sini, ya. Nah, di sini, ya. Nah, maka kita harus tahu dulu potensial di sini berapa, ya. VC-nya berapa, ya. Nah, maka potensial di titik C kalau kalian hitung di sini berarti gimana? VC sama dengan ya, maka kalian perlu tahu apa di sini? Perlu tahu jarak jarak dari muatan A ke C itu berapa, ya. Jaraknya sini ke sini berapa di sini? Ya, ini ya jaraknya di sini tadi kan berapa di sini? RAC kan akar akar 0,2 meter. Dan jarak dari B ke C itu kan ini kan tadi kan 0,4 ya. Yang di sini tadi yang panjangnya tadi berapa? 0,2 ya. Jadi 0,2 ya. Maka dan muatan B tadi kan sebesar minus 2 Q ya. Ini kan sebesar minus 2 Q yang A tadi muatannya sebesar Q. Maka rumusnya K akibat A dulu ya. Muatan A berapa? Q ya. Panjangnya berapa? Akar 0,2 tambahkan yang B ya, K dikalikan minus 2 Q, jarak antara B ke C berapa? Akar 0,2 ya. Jadi jarak dari A ke C, jarak dari B ke C. Nah, seperti itu. Nah, sehingga setelah itu ya. Nah, ini kan di sini. Nah, ini kan muatan A, ya ini muatan B, ya. Ini yang besarnya tadi apa? Sebesar Q, yang di sini sama dengan min 2 Q. Berikutnya, ya, berikutnya akan datang muatan baru, ya. Gitu cara ngitungnya, nggak bisa langsung, ya. Akan datang muatan baru sebesar C di sini, ya, yang datang dari jarak tak hingga, ya. Kenapa kita asumsikan tak hingga ya? Untuk mempermudah masalah saja. Kalau tak hingga kan selisihnya kan V sesuatu VA, VB, VC ya dikurangi V tak hingga. V tak hingga kan 0, ya, V pada jarak tak hingga, ya. Nah, sehingga usaha yang diperlukan untuk membawa muatan C dalam hal ini adalah muatan yang besarnya 3Q ya, di sini ya. Besarnya 3Q itu adalah ya, maka kita punya di sini ya WC yaitu QC dikalikan V apa? Ya. V-nya adalah ya V-nya adalah VB ya. V apa ya? Ya V itu tadi ya. V ini tadi ya. V apa ini? VC ini tadi ya. Seperti itu. VC tadi ya. Di mana QC tadi kan besarnya berapa? 3 Q ya. Maka kita punya 3 Q dikalikan VC tadi ya, kaki per 0,2 ya minus ya kaki per ya kaki per 0,1 ya. Maka kita punya di sini ya, maka kita punya di sini ya 3 kaki kuadrat ya, ini seper 0,2 dikurangi seper 0,1 ya, seperti itu. Nah, begitu ya. Oke, ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Ya, yang ini juga bisa kalian sederhanakan ya. Yang ini jadinya berapa ini? Berarti kan ini min kaki kuadrat per 0,2 ya. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir kan begini, berarti kan keadaan sebelumnya ini ada muatan A, terus di sini ada muatan B, terus di sini ada muatan muatan C. Nah, nanti akan datang muatan dari jarak tak hingga di titik sini, ya.
di titik mana? Di titik D di sini, ya. Maka kita harus tahu, ya. Nanti kita harus tahu potensial di titik D itu berapa, ya. Nah, potensial di titik D itu ya katakanlah di sini potensial di titik D adalah ya VD, ya. Nah, maka di VD ini dipengaruhi sama apa namanya titik A, ya. Di sini di mana titik A tadi punya muatan Q, ya. Di sini yang di B itu sebesar min 2 Q, yang di C itu 3 Q. Maka kita harus tahu A ke D ini jaraknya tadi 0,2, ya. Terus C ke D itu 0,4, terus sini ke sini itu berapa? Akar 0,2. Oh, maaf, maaf. Sorry. Ini ada akarnya, ya. Ini ada akarnya tadi ini. Ada akarnya di sini. Ya, ini ada akarnya, ya. Nah, gitu ya. Ada akarnya di situ. Nah, ya maka di potensial titik D ini dipengaruhi sama titik A, ya, maka K dikalikan muatan A berapa di sini? Muatan A tadi. Ya sebesar Q itu. Kaki dibagi dengan jarak A ke D berapa? 0,2. Terus tambahkan akibat distribusi muatan B, ya, K min 2 Q, jarak B ke D berapa? Akar 0,2. Ya, tambahkan yang C itu berapa? Ya, K dikalikan 3 Q dibagi dengan jaraknya itu dari C ke D 0,4. Ya, ini keadaan sebelum, ya. Nah, setelah itu pada keadaan sesudah, ya, maka pada keadaan sesudah nanti jadi kan ini kan A, ya, ini A, ini B, terus ini C, ya. Terus yang berikutnya nanti akan datang muatan D di sini. Ya, datang dari jarak tak hingga, ya. Nah, sehingga di sini ya di mana muatan di D tadi sebesar berapa itu? Sebesar 2 Q, ya. Sebesar 2 Q di situ. Nah, oke. Ya, itu. Nah, maka di sini ya kita punya di sini apa namanya kerja akibat D, ya besar usaha untuk memindahkan muatan D dari jarak tak hingga, berarti muatan D-nya dikalikan dengan potensial di titik D tadi. Ya, maka apa namanya QD berapa tadi? 2 Q, ya. QD itu sama dengan 2 Q, ya. Maka 2 Q dikalikan VD-nya, ya. VD-nya berapa di situ? Ya, maka di sini kita punya kaki per 0,2, ya, tambahkan minus, ya, karena itu minus. Nah, ini minus, ya, minus 2 kaki per akar 0,2, ya, tambahkan 3 kaki per 0,4, ya. Kalau kalian ya kalian bisa masukkan ya sebenarnya di sini. Nah, ini langsung aja masukkan, nggak apa-apa ini. Nah, ini kan kaki kuadrat, ya. Ini kan 3 per akar 0,2, 3 per 0,1, kan gitu. Nah, yang ini sudah, ya. Maka kita punya di sini, ya. Maka kita punya kaki kuadrat per 0,2. 0,1, ya, karena 2-nya masuk. 2 kalikan per 0,2 kan 0,1. Berarti yang ini min 4 kaki kuadrat per akar 0,2, ya, tambahkan 3 kaki kuadrat per 0,2, ya. Maka yang ditanyakan kan apa namanya usaha total, ya. Totalnya berarti gimana? W sama dengan WA plus WB plus WC plus WD, ya. Hasil tadi jumlahkan semua tadi, ya, sederhanakan dan jumlahkan, ya. Yang pertama ini min kaki kuadrat per 0,2, kan WA-nya 0, ya. 0 min kaki kuadrat per 0,2 tambahkan WC-nya, WC tadi itu, ya, kaki kuadrat ini sudah bisa kalian keluarkan lah, ya, sebenarnya, ya. Nah, ditambahkan apa? Kaki kuadrat, ya. Tambahkan kaki kuadrat dikalikan berapa ini? 3 per akar 0,2, ya, 3 per akar 0,2 min 3 per 0,1, ya, tambah WD, ya. WD itu ini, ya. Maka itu langsung aja jumlahkan, ya, plus kaki kuadrat, ya, itu tadi, ya, 1/per 0,1 min 4 per akar 0,2, ya, 0,2, terus apa lagi? Plus 3 per
0,2. Ya. Nah, ya udah jumlahkan ini. Berapa ini? Kalian nanti nyatakan dalam jawaban umum ya di sini kaki kuadrat ya. Nah, yang sama-sama 0,2 dulu. Ini min 1/0,2 tambah 3 per 0,2 ya. Itu sama dengan 2 per 0,2. Terus yang sama-sama 0,1 sini. Min 3 per 0,1 tambah 1 per 0,1. Berarti kan sini min 2 per 0,1 ya. Terus ini yang sama-sama akar 0,2, 3 dikurangi 4. Berarti kan min 1 per akar 0,2 ya. Seperti itu. Nah, oke. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini nanti kalian bisa sederhanakan nanti ini ya. Nah, bisa kalian sederhanakan nanti ya. Itu berapa hasilnya nanti. Nah, ini kalian lanjutkan ya. Ini berarti kan gini. Kaki kuadrat ya. Ini 2 per 0,2. Terus yang ini 0,2 ini kan bisa ditulis berapa? Bisa ditulis akar 0,2 per 0,2 ya. Ini min 2 per 0,1. Nah, oke. Ya, berarti kita bisa tuliskan gini. Ya, maka kita bisa tuliskan kaki kuadrat ya, maka kita bisa tuliskan ini kan 1 ya, bisa kalian tuliskan nanti begini. Bisa kalian tuliskan seperti ini ya. Bentar. Ya, sebentar, perhatikan dulu. Ya. Ya, bisa kalian tuliskan gini. Ini kaki kuadrat per 2 ya. Bisa kalian tuliskan gitu. Kaki kuadrat per 2. Terus ini ya. Ini 1/0,1 ya. 1 min akar 0,2 gitu kan. Yang ini ya min 4 per 0,1 gitu loh. Lebih sederhana nanti hasilnya. Maka kita punya di sini ya. Gitu. Ya, ini 1 ya. 1 dikurangi 4 ya. 1 dikurangi 4 berapa? Minus 3 ya. Maka kita punya di sini kaki kuadrat per 0,2 ya. Per 0,2 itu. Ini ya minus di sini kan. Ya, itu kan bisa ini kurang ini kan ya 0,3 ya plus akar 0,2 ya. Masukkan itu. Nah, kalian masukkan nanti hasilnya ketemu berapa sih ya. Nah, tentu saja kalian masukkan berapa itu K-nya tadi ya, K-nya itu kan 9 kali 10 pangkat 9 ya, dan Q-nya berapa? 6 mikrokulom ya, alias 6 kali 10 pangkat min 6 kulom ya kan gitu. Ya, aku pikir ya udahlah sampai sini aja lah ya. Oke, sampai sini sebelum tak stop ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke, aku stop recording dulu. Ini ya, ada yang salah dikit tadi. Ini 1 dikurangi ini ya. Maaf. 1 dikurangi 4 kan minus 3 ya. Ini 3 harusnya. Bukan 0,3. Ini 3 ya. Minus 3 ya. Nah, 3 plus 0,2. Seperti itu. Ya, ada tambahan itu aja ya nanti tadi ya. Nah, itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sebelum tak akhiri. Apa gitu? Matematika yang nggak clear apa itu? Ini sengaja tak skip tadi. Ya, sengaja tak. Aku tuh nggak senang terlalu detail-detail ya. Jadi ya kalau aku punya sense menyamakan suku langsung aja wis tak jumlahkan biar cepet gitu loh ya, biar set gitu loh hitungannya gitu. Kalau kalian tanya mas basicnya apa gini-gini, ini basicnya ya pelajaran SMA aja ya, bagaimana rasionalisasi akar, mengumpulkan ruas dan seterusnya, seperti itu. Nah, kenapa ini 4
Ya karena akar 4 dibagi 2 sama dengan 2 di sini. Ya, seperti itu. Oke. Aduh, aku harus edit